Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Angga Ali Mufattah dengan NIM 2111016 dari kelas IFB 4B dari Universitas Mulia dengan mata kuliah Komunikasi Publik. Di sini saya akan membahas pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Selanjutnya saya akan membahas pengertian komunikasi publik dan tujuan. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Tujuan komunikasi publik ialah memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Yang pertama, kolaborasi tim. Nah, tenaga IT itu kan sering bekerja sama dalam tim, mempunyai tugas masing-masing. Nah, di sini komunikasi publik efektif yaitu untuk berbagi informasi, mengkomunikasikan ide atau membahas ide, dan berkoordinasi dengan baik. Hal ini bisa bermanfaat anggota tim memiliki pemahaman yang sama, menghindari kebingungan, dan memaksimalkan produktivitas tim. Selanjutnya ada penyampaian ide dan persuasi. Nah, komunikasi publik yang baik memungkinkan tenaga IT untuk menyampaikan ide, gagasan, atau proyek dengan jelas dan meyakinkan. Jadi, kita harus memberi ide-ide yang penting, yang bagus dan jelas, dan ide-ide yang bermanfaat dan brilian untuk para klien. Selanjutnya ada manajemen proyek. Komunikasi publik yang efektif itu mengkoordinasikan kegiatan, mengelola ekspektasi, dan memastikan semua pihak terlibat memahami status proyek, tenggat waktu, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam manajemen ini, kita bisa tahu kapan proyek itu tenggat waktunya selesai, dan kita diberikan amanah atau tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya ada presentasi dan negosiasi. Dalam kemampuan berkomunikasi secara efektif ini, dengan membantu tenaga IT untuk menjelaskan ide proyek atau keputusan teknik dengan jelas dan meyakinkan. Jadi presentasi ini bisa kita memberikan ide-ide kepada teman kita yang bagus dan secara jelas. Lalu dengan negosiasi pun kita bisa memberikan penjelasan kepada para pelanggan-pelanggan atau customer untuk supaya pelanggan tuh paham apa itu IT, project IT, dan konsep-konsepnya seperti apa. Selanjutnya ada pelanggan dan pengguna akhir. Komunikasi publik yang baik memungkinkan tenaga IT menjelaskan konsep teknis secara jelas dan sederhana kepada mereka, supaya pelanggan ini tuh paham mengenai tentang project-project mereka secara konsep dan jelas, dan dia bisa yakin kepada kita dengan penjelasan kita kepada pelanggan atau pengguna akhir. Selanjutnya ada reputasi dan branding. Komunikasi publik yang baik tenaga IT dalam membangun reputasi yang kuat dan mempromosikan merek perusahaan ketika berkomunikasi tentang produk atau layanan IT yang disediakan. Nah, jadi setelah kita memberikan penjelasan kepada pelanggan dan pengguna, pasti akan mengalami reputasi dan branding ketika pelanggan tuh suka sama penjelasan kita, sangat paham dan sangat detail dan sangat jelas. Selanjutnya ada perbaikan konflik. Nah, pasti dalam sebuah bekerja pasti ada namanya masalah, ada berbeda pendapat. Nah, komunikasi publik yang baik memungkinkan tenaga IT untuk berkomunikasi secara jelas dan terkoordinasi dengan anggota tim internal atau pihak luar seperti vendor atau penyedia layanan.